Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yaitu Bapak Dr. Insinyur Goklasiaan, MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Risiko. Izinkan saya Mukminan dengan NIM 220201010278, kelas MJ503. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Manajemen Risiko, yaitu analisis ruang lingkup manajemen risiko. Saya mengambil dari materi sesi 1. Baiklah, presentasi ini dimulai dengan latar belakang masalah, yaitu kompleksitas bisnis dan geopolitik. Lingkungan bisnis yang makin kompleks dan dinamika geopolitik global menuntut pengelolaan risiko yang lebih cermat dan responsif. Selanjutnya, dampak ketidakpastian ekonomi dan bencana. Fluktuasi ekonomi global, kebijakan tarif, dan potensi bencana alam menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi stabilitas bisnis secara signifikan. Selanjutnya, regulasi dan standar risiko global. Perkembangan regulasi seperti PBI nomor 5 garing 8 garing PBI garing 2003 dan standar global atau BS2 menekankan urgensi manajemen risiko yang terstruktur. Selanjutnya, pengelolaan risiko adaptif, yaitu meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian menuntut pendekatan manajemen risiko yang dinamis dan adaptif untuk kelangsungan usaha. Selanjutnya, transformasi digital dan risiko. Disrup- Disrupsi teknologi digital menciptakan risiko baru seperti ancaman cyber dan tantangan terkait AI, memerlukan strategi mitigasi khusus. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Antara lain menganalisis tren terkini dalam definisi dan klasifikasi risiko. Selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan dan bisnis lain. Juga mengevaluasi efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan dan bisnis lain. Selanjutnya, mengidentifikasi metodologi pengelolaan risiko inovatif atau data-driven AI. Selanjutnya, menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu tinjauan pustaka sistematis atau SLR. Metode kajian pustaka sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan mengulas literatur ilmiah. Selanjutnya, analisis konten artikel jurnal bereputasi, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak dari artikel jurnal. Selanjutnya, pendekatan kualitatif, yaitu identifikasi tema dan tren. Selanjutnya, fokus jurnal di tahun 2020 hingga 2025, yaitu terindeks Corpus atau WOS, itu terakreditasi nasional. Selanjutnya, studi komparatif berbagai sektor, yaitu perbankan, teknologi informasi, dan pertanian. Di sini selanjutnya hasil dan konsep dan klasifikasi risiko, yaitu evolusi definisi risiko. Era digital dan globalisasi, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, gangguan teknologi, dan krisis global. ISO 31000 dari kemungkinan kerugian menjadi dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Selanjutnya tren 2025 atau 2006, regulasi MR, GRC aktif, tata kelola AI, validasi vendor, dan risiko rantai pasok. Juga klasifikasi kontemporer, yaitu finansial atau keuangan, operasional, strategis, eksternalitas atau lingkungan, dan hazard. Selanjutnya pengukuran derajat risiko, yaitu ukuran risiko atau besar dan kecilnya. Terbesar bila dua hasil atau memiliki probabilitas sama. Pentingnya konteks industri, yaitu dipengaruhi sektor dan kondisi spesifik. Murni vs spekulatif. Murni yaitu hanya kerugian atau tidak ada kerugian.
Klasifikasi murni yaitu personal, properti, liabilitas. Selanjutnya spekulatif, yaitu untung rugi atau tidak berubah. Selanjutnya strategi dan aplikasi manajemen risiko, yaitu pemanfaatan teknologi deteksi risiko. AI dan machine learning meningkatkan akurasi detektif risiko hingga lebih besar 80% atau misal preeklamsia, CVD, dan diabetes. Selanjutnya, integrasi dan studi kasus keberlanjutan, yaitu manajemen risiko terintegrasi dengan kebijakan keberlanjutan perusahaan. Itu resiko iklim, rantai pasok, serta reputasi. Selanjutnya, manajemen risiko operasional atau perbankan. Risiko dari kegagalan proses internal, SDM, sistem, dan peristiwa eksternal di lembaga keuangan. Yaitu pilar satu, risk dan control, self assessment atau RCSA. Pilar kedua yaitu loss event data atau LED. Selanjutnya pilar ketiga yaitu key risk indicator atau KRI. Kerangka Basel II dan adaptasi lokal, yaitu standar global untuk manajemen risiko operasional perbankan. Selanjutnya implikasi dan rekomendasi. Kesadaran dan literasi risiko, yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan semua pihak terkait dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengolah risiko secara efektif. Juga kebijakan dan prosedur adaptif, yaitu membangun kerangka kerja risiko yang fleksibel, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan ancaman baru. Selanjutnya, integrasi teknologi, yaitu memanfaatkan solusi teknologi seperti AI dan analitik data untuk deteksi dini, pemantauan, dan respon cepat terhadap insiden risiko. Selanjutnya yaitu kolaborasi lintas sektor, yaitu mendorong kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem ketahanan risiko yang komprehensif. Selanjutnya penelitian dan inovasi, mendukung eksplorasi metode baru, pengembangan model prediktif, dan solusi inovatif untuk tantangan manajemen risiko di masa depan. Dan di sini saya mengambil 5 artikel. Di bawah ini saya mengambil 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi dimulai dari tahun 2020 hingga 2025, baik nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.